Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Eh, saya akan sharing terkait dengan perkembangan global, tentu saja karena sekarang ini ketergantungan negara terhadap negara lain sangat signifikan ya, sehingga mau tidak mau kita tidak bisa hanya membahas ekonomi domestik tapi juga ekonomi global ya. Dan kemudian apa sih peluang dan tantangan, karena ketika kita bicara selalu ancaman terus gitu ya, maka sebenarnya kita kalah ya, karena selalu di tengah ancaman ada peluang-peluang baru yang selalu kita kadang-kadang menakuti peluang itu. Karena krisis ke depan itu makin lama jaraknya makin pendek. Jadi nggak ada lagi krisis itu ke depan jaraknya makin panjang. Nah, oleh karena itu yang harus kita antisipasi adalah bagaimana memanajemeni resiko, baik itu pada diri kita sendiri maupun memanajemeni resiko pada usaha kita. Itu yang harus dilakukan. Karena kalau kita cuma nunggu aja bahaya ya. Dan sekarang ada kecenderungan atau tren orang itu menunggu stabilitas sehingga naruh uangnya di bank. Ya udah cuma didiemin aja gitu. Tapi tidak melakukan investasi, tidak melakukan satu hal-hal yang bersifat investasi maupun consumption. Nah, ini nggak bagus sebenarnya ya. Jadi kalau orang bilang belilah masa depan hari ini, karena ketika kita bicara beli masa depan tuh masa depan, kita akan terlambat. Maka orang lain yang akan menikmati masa depan itu gitu. Itu intinya seperti itu. Nah, jadi pertama, kenapa selalu Amerika menjadi topik atau menjadi gambaran utama? Karena pertama, walaupun krisisnya di Amerika, kita seluruh dunia masih menggunakan mata uang dunia adalah US dollar ya kan, walaupun sebentar lagi akan ada 4 mata uang yang diakui dunia ya, jadi US, kemudian euro, yen, dan renminbi masih belum, tapi dalam waktu dekat kemungkinan akan menjadi mata uang dunia. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa sebenarnya portofolio terhadap segmen currency itu makin banyak. Ya, itu makin bagus apa enggak? Makin bagus. Kita mengajarkan orang jangan berinvestasi di satu keranjang kan gitu ya. Tapi selama ini seluruh dunia hanya satu keranjang, yaitu US dollar gitu. Nah, oleh karena itu sekarang kalau kita lihat perbankan pun sudah mulai cadangan untuk renminbi, cadangan untuk yen itu udah mulai banyak, dan pengusaha yang sekarang mulai pinter, dia hanya transaksi mau menggunakan mata uang tersebut dibandingkan dengan semuanya US dollar gitu. Jadi artinya ke depan akan ada arah penguatan apabila Indonesia juga akan ikut menggunakan mata uang lain di luar US dollar ya. Nah, kemudian kenapa? Walaupun Amerika tetap akan menjadi negara besar ke depan ya, jadi walaupun kita belajar sampai ke negeri China, tetap China akan menjadi nomor 2. Ya, kenapa? Karena begini, ada persoalan. China pertama walaupun pasarnya nomor 1, cuman untuk governance dia masih jauh ya kan, sehingga mungkin pertumbuhannya dia bilang 7, mungkin pertumbuhannya cuma tinggal 5% gitu ya, dan kemudian keterbukaannya belum, sehingga akan sulit menjadi negara besar kalau belum terbuka. Nah, makanya dia selalu akan menjadi negara nomor 2 ya. Nah, kemudian ekonomi Amerika sendiri kalau kita lihat ke depan itu tidak akan melebihi dari, kalau dikatakan estimasinya 3 atau 3,9 ya, itu dia mulai mengenerate baru pendapatan dia bukan dari pajak, karena generasinya kan 70% usianya di atas 65 tahun ya kan, yang sudah tidak mungkin bayar pajak, tetapi tunjangan hari tuanya makin besar gitu. Nah, oleh karena itu kita lihat kalau estimasinya dia makin tinggi, cenderung dia sangat tergantung pada hasil-hasil inovasi. Nah, salah satunya adalah gas shell ya. Nah, gas shell inilah sekarang menjadi sumber pendapatan baru Amerika, karena kalau dia ngeluarin obligasi nggak ada yang beli Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada ceritanya juga. Ada cerita di tahun 2009 sampai 2014 awal ya kan. Kenapa seluruh mata uang dunia menguat pada saat itu, termasuk Indonesia di bawah 10.000? Karena ternyata policy dari The Fed yaitu mereka cetak uang satu bulan 85 miliar US dollar. Nah, karena dia cetak uang setiap bulan 85 miliar US dollar, itu yang beli adalah yang jual obligasinya adalah pemerintah Amerika dan pengusaha dari Amerika. Nah, itu cenderung dananya tidak bergulir di sana, bergulir ke seluruh dunia gitu loh. Sehingga karena bergulir seluruh dunia, maka seluruh mata uang dunia itu menguat gitu. Nah, kemudian 2014 ada kebijakan tapering off kan, tidak boleh lagi cetak uang ya. Kebetulan di Amerika kan parlemennya itu dikuasai oleh lawannya Obama, sedangkan pada periode pertama itu periodenya Obama sama dengan parlemennya gitu. Jadi
selalu apapun yang mau diajukan Obama itu selalu ditolak ataupun ditunda-tunda, ya, itu yang membuat ketidakpastian dunia, Bapak Ibu, gitu. Termasuk ini The Fed kan, didiamin dulu sampai kita semua dunia pada bingung The Fed ini nggak nurunin bunga atau nggak naik-naikin bunga gitu. Jadi membiarkan fluktuasi ini atau sengaja supaya orang tuh selalu berpikir tentang The Fed gitu. Nah, jadi ketika 2014 mulailah mata uang dunia melemah, ya kan? Kenapa? Karena satu, Amerika tidak bisa mendapatkan uang lagi dari obligasinya, maka mulai dia membuat policy. Salah satunya buat Indonesia adalah namanya FATCA, ya. FATCA itu adalah dimana kalau orang Amerika invest di Indonesia, Indonesia wajib melaporkan mereka investnya berapa, siapa namanya gitu. Artinya apa? Amerika mulai membuat satu kebijakan untuk memproteksi negaranya kan, bahwa semua orang yang keluar harus mulai masuk lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat penganggurannya turun, tapi sebenarnya bukan pengangguran turun, tapi dia merubah jam kerja. Kalau jam kerjanya tadi 8 jam dikurangi 4 jam. Yang 4 jamnya buat orang nganggur, Pak. Jadi artinya apa? Secara politik pengangguran berkurang, tapi sebenarnya jam kerjanya yang dikurangin gitu ya. Jadi isunya bukan isu menambah penciptaan lapangan kerja, enggak ya. Bahkan perusahaan-perusahaan juga enggak mudah untuk ekspansi dalam kondisi sekarang ya. Itu Amerika. Nah, jadi sampai kapan? Amerika ini mungkin krisisnya 2 dekade lagi gitu. Kita belum tahu kapan dia bisa membuat green card. Yang membuat green card ini orang-orang di luar Amerika tuh menjadi warga negara sana dan menghasilkan pajak yang cukup gitu. Jadi selama pajak nggak cukup, dia akan menggantungkan diri pada gas shell. Nah, apa hubungannya gas shell dengan harga oil dunia? Harga oil dunia ikut turun karena apa? Dengan penciptakan gas shell, Amerika kan tadinya konsumsinya impor terbesar dari Timur Tengah kan. Nah, sekarang dia menghentikan dari Timur Tengah, maka harga-harga menjadi oversupply karena Amerika sekarang produksi sendiri gitu. Nah, makanya kenapa harga minyak turun ya. Tapi turunnya harga minyak kenapa cuma 40, 47, enggak di bawah itu? Karena Amerika kalau di bawah 40 dolar per barel, maka dia bisa rugi gas shell-nya gitu. Sedangkan Timur Tengah itu bisa produksi harganya cuma 10 dolar per barel gitu loh. Tapi kalau dia turunin terus sampai 10 dolar per barel, dia nggak bisa menghidupi negaranya karena selisihnya itulah yang digunakan oleh Timur Tengah untuk menghidupi negaranya. Jadi dia tidak mengenakan pajak pada yang lain, dia hanya pendapatan dari minyak saja ya. Makanya kenapa nggak mungkin harga di bawah 40 Bapak Ibu, tapi 40, 47 ya. Nah, apakah ini akan terus-terus? Enggak. Suatu saat harganya akan naik kembali ya. Jadi ini hanya sementara. Jadi yang harus kita lihat adalah ketika kita punya usaha yang hubungannya dengan BBM, jangan melihat ini sepanjang masa. Nah, salahnya kita dari dulu selalu melihat kalau harga BBM lagi turun, ya kita nggak mau pindah ke gas kan. Tapi kalau harganya lagi naik, kita bingung pindah ke gas gitu loh. Nah, ini nggak sustain ya. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa walaupun harga BBM turun, defisit terbesar kita itu sekarang berasal dari migas. Satu hari kita butuh 1,4 juta barel, produksi Indonesia hanya 800.000. Jadi satu hari kita butuh dolar yang besar untuk impor BBM. Jadi ke depan memang harus ada peralihan signifikan dari sisi energi, kalau tidak kita akan punya problem dengan hal tersebut. Oke, jadi kalau kita lihat pasti pertumbuhannya masih rapuh, jadi walaupun perekonomiannya membaik itu semu sifatnya ya. Kemudian karena masih tergantung pada US dollar, maka memang stabilitas daripada atau volatility daripada nilai tukar itu masih akan terus bergejolak ya. Kemudian ini penyerapan tenaga kerja tadi dikatakan sudah berubah, tapi hanya mengurangi jam kerja saja sehingga seolah-olah menurun ya. Lalu di sini realisasi PDB sebagian besar masih oleh konsumsi, makanya kenapa dia usahakan supaya daya beli itu nggak turun ya. Sayang di Indonesia ini terbalik. Sebenarnya kita itu daya beli kita turun ya kan. Sekarang turun ya, triwulan 1, triwulan 2 itu kelihatan. Kenapa? Karena isu pajak sebenarnya ya. Kenapa isu pajak? Jadi masyarakat satu kena gara-gara BBM sama listrik
ya, itu sudah pasti menurunkan daya beli. Ditambah lagi sekarang isu pajak. Kalau Bapak Ibu tahu, isu pajaknya adalah sebenarnya kita sekarang dikasih waktu sampai akhir Desember ini itu melakukan yang namanya revisi pajak kita. Jadi kita dikasih waktu yang tahun 2010 sampai 2014, kalau kita sekarang ngaku salah itu nggak dikenain denda. Tapi kalau kita nggak ngaku, nanti ketahuan setelah ini, kita akan didenda sesuai dengan aturan pajak. Nah, itu kan ada trade off, ya kan? Trade off itu artinya orang yang konsumsinya tadinya besar, itu akhirnya dia nggak konsumsi untuk bayar pajak, ya nggak? Jadi mestinya demand-nya turun dalam PDB, harusnya pemerintahnya pengeluarannya naik dong, ya nggak? Nah, sekarang pemerintahnya nggak belanja, masyarakatnya ditarik pajak. Itulah yang membuat pertumbuhan kita turun sebenarnya. Jadi trade off-nya nggak jalan, Pak. Mestinya kalau masyarakat diminta bayar pajaknya yang benar, berarti mengurangi konsumsi, pemerintahnya harusnya government spending-nya bagus, jadi seimbang, maka pertumbuhannya nggak turun. Nah, karena dia tidak bagus, maka menjadi jelek penurunan pertumbuhannya. Nah, ini juga gitu, dia tuh bagaimana menopang konsumsi. Jadi kalau investasi dan belanja pemerintahnya terbatas, konsumsinya bagus, itu negara harus begitu, ya. Jepang pun ketika demand-nya turun, Pak, langsung relaksasi di sisi pajak. Nah, kita ini terbalik, ketika pendapatan turun malah digenjot pajak, ya enggak? Bahkan mungkin isu yang menarik adalah kalau mau beli properti, Bapak baru bayar uang muka, besok pasti di rumahnya didatengin. Punya nomor wajib pajak enggak, begitu kan? Akhirnya orang enggak jadi beli, Pak. Uang mukanya hilang aja begitu. Karena apa? Orang takut kalau sampai didatengin. Gitu loh. Jadi bukannya orang enggak mau bayar pajak, Pak, tapi caranya yang sekarang ini menjadi isu. Benar nggak, Pak? Nah, ini orang properti udah pada ngadu, Pak. Nah, kemudian kita lihat, jadi negara, Bapak Ibu, kalau sampai terjadi deflasi itu nggak bagus sebenarnya. Berarti nggak ada orang beli, ya. Jadi inflasi itu bagus, tapi inflasi jangan sampai double digit gitu. Kalau single digit orang berarti masih ada permintaan. Kalau udah deflasi berarti permintaan tuh nggak ada. Nah, itu sebenarnya lebih berbahaya. Kemudian kita lihat di negara lain, salah satunya adalah Eropa. Nah, Eropa tuh apa sih pentingnya? Eropa tuh sama dengan Amerika. 70% usianya di atas 65 tahun. Tidak menghasilkan pajak, bebannya makin besar. Ya, bahkan polisinya ini menarik. Polisi pemerintah salah satunya di Belanda. Polisinya begini. Kalau orang tua sakit, suntik meninggal, ya. Tapi kalau anak mudanya sakit, berapapun dibiayain gitu. Ya, karena itu tadi kebutuhan anak muda gitu ya. Sedangkan yang tua dianggap beban gitu. Nah, polisi itu dilakukan karena berkaitan dengan APBN-nya mereka, ya. Beda dengan di Singapura. Singapura kalau Bapak Ibu lihat di bandaranya tuh orangnya tua-tua, benar nggak? Bahkan umur 70 masih dipekerjakan. Kenapa? Sama, dia punya problem usia agingnya banyak, maka pensiunnya diperpanjang. Diperpanjang supaya apa? Orang tua ini tetap bayar pajak, beban dia untuk si orang tua ini berkurang kan gitu. Nah, jadi setiap negara itu punya policy yang berbeda-beda terkait dengan kebutuhannya begitu ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat sebentar di Eropa sih apa pentingnya dengan kita ya? Pentingnya adalah Bapak Ibu tahu sekarang investor terbanyak di Indonesia itu sebenarnya dari Eropa. Gitu. Kenapa? Di Eropa itu kalau kita perhatikan ya, punya persoalan ekonomi. Satu, utangnya lebih gede daripada GDP-nya. Jadi rata-rata hutang terhadap GDP-nya tuh di atas 100%. Jadi kalau utangnya jatuh tempo, pasti dia nggak bisa bayar. Salah satunya yang udah terjadi di mana? Yunani kan? Yunani itu gagal bayar. Nah, sekarang yang lain kok belum? Karena sekarang mereka punya policy cetak uang juga sekarang. Makanya sekarang uang masuk dari Eropa sekarang mulai banyak karena mereka cetak uang setiap bulan juga gitu ya. Artinya apa? Mereka juga berpikir jangan sampai Italia, negara besar itu gagal bayar. Karena begitu mereka gagal bayar, mereka nggak dipercaya, habis negara mereka kan, uangnya lari semua. Jadi sebenarnya dalam kondisi seperti sekarang, Indonesia itu menjadi gadis cantik sebenarnya gitu loh. Nah, kadang-kadang kitanya aja yang ketakutan. Kenapa? Karena orang-orang yang main di short term di Indonesia itulah yang memainkan sebenarnya peranan ya. Contohnya apa? Dana di pasar modal Indonesia tuh orang asing 700 triliun, Pak, dananya. Waktu itu masuk dari periode 2009 sampai dengan 2014 awal ya. Jadi kan pertanyaannya kalau itu banyak di portofolio kan tinggal kapan dia keluar kan. Nah, disitulah sebenarnya peran domestik atau investor domestik. Kalau investor domestik ini perannya makin besar, jumlahnya makin banyak, Pak, gejolak pasar
modalnya nggak seperti sekarang sebenarnya gitu loh. Nah pertanyaannya sekarang orang Indonesia udah mulai bagus belum? Udah mulai bagus Pak. Kenapa? Kalau indeks lagi jatuh orang nggak ikut jual Pak, malah beli. Itu adalah yang bagus ya, karena itu artinya bahwa orang kita tidak ngekor. Nah kalau ekor tuh biasanya gini, begitu orang jual ya, kita jual udah harganya lebih jatuh kan, benar nggak? Kalau asing beli, kita baru beli, harganya udah kemahalan gitu. Nah sekarang orang Indonesia udah mulai bagus kalau kita lihat dari fluktuasinya itu, jadi itu perlu diikuti. Jadi Eropa itu kenapa perlu diperhatikan, karena investornya banyak dari Eropa ya ke Indonesia begitu. Nah yang ketiga Cina tentu saja ya, karena kita lihat 4 negara besar yang terhadap perekonomian dunia itu berpengaruh adalah 1 China, kedua India, ketiga Amerika, keempat Indonesia ya. Amerika tuh penduduknya 350 juta, kita 250 juta ya. Dan setiap tahun sekarang Indonesia menghasilkan Singapura baru, karena angka kelahiran setahun tuh 4 juta orang Pak. Jadi orang lahir tuh 4 juta. Nah bisa jadi bagus, bisa jadi beban, bener gak? Kalau yang melahirkan adalah orang kelas bawah jadi beban. Kenapa? Karena begitu dia melahirkan kemiskinannya turun-temurun gitu ya. Tapi kalau misalnya orang kelas menengah atas itu sebenarnya lebih bagus. Nah ini yang sebenarnya KB-nya belum berhasil ya di Indonesia. Oke. Nah jadi kalau melihat pertumbuhannya tuh makin turun ya. Kalaupun sekarang orang katakan 7%, tapi kalau lihat indikator-indikator sebenarnya China hanya 5-4%. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu punya usaha, mulai harus melirik pasar baru, pasar yang belum dijamah lah ibaratnya gitu ya. Karena kita melihat misalnya di Timur Tengah itu pasar potensial Pak, karena usia agingnya itu sama dengan kita. Ya Indonesia ini beruntung hidup di masa usia agingnya sedikit. Kalau sekarang tuh ibaratnya gini, orang yang usia produktif 70% hanya menunjang 7% orang tua Pak. Makanya dana pensiunnya bagus-bagus, duitnya banyak ya Pak ya. Nanti tahun 2050 yang pensiunnya 70%, yang harus bayar preminya hanya 20%. Jadi defisitnya nanti tahun 2050 ya. Tapi sekarang itu kita beruntung karena hanya 7% yang harus kita tunjang dari orang tua ya. Nah, artinya apa? Sampai 2050 sebenarnya ekonomi Indonesia itu akan tumbuh. Gitu. Minimal nggak ngapa-ngapain pemerintahnya aja 4% mestinya bisa tumbuh ya kan, karena apa, konsumsi masyarakatnya itu mendominasi daripada pertumbuhan ekonomi. Artinya apa, sektor yang bagus ya ada kaitannya dengan food and beverage, makanan minuman ya kan, karena ada BPJS sekarang juga bagus di sektor farmasi ya kan, karena farmasi itu mau tidak mau ditunjang oleh BPJS gitu. Nah kemudian infrastruktur, kalau kita lihat kenapa 10 tahun ke depan infrastruktur masih menjadi hal yang menarik ya. Nah gimana dengan komoditas? Orang kan sering bertanya nih, komoditas kok sekarang jelek? Nah itu yang saya bilang tadi, orang beralih dari komoditas pindah ke falas. Sebenarnya Bapak Ibu, komoditas itu trennya ke depan akan bagus. Kenapa coba? Ke depan jumlah penduduk dunia itu dari 7 miliar menjadi 9 miliar. Sekarang kan 7 miliar ya, menjadi 9 miliar. Pertanyaan saya adalah, kalau orang jadi 9 miliar, tanahnya bertambah gak sih? Nggak bertambah Pak. Berarti nanti orang akan memproduksi komoditas dalam jumlah yang kenaikan yang nggak signifikan dibandingkan jumlah orang yang naikkan signifikan. Nah kadang-kadang kita nggak sabar, bener nggak? Maunya jangka pendek aja. Kalau kita bicara investasi harus bicara jangka panjang gitu. Jadi fluktuasi daripada komoditas itu selalu begini, dia 10 tahun naik, 10 tahun turun, 10 naik turun. Tapi walaupun turun dia tidak akan turun sejelek dari yang pertama gitu lah. Ya, kita lihat aja misalnya apa? Sawit lah. Sawit tuh dari berapa? 400 naik 1800. Kalaupun turun dia nggak akan di bawah 400, benar nggak? Jadi dia akan selalu siklusnya begini, tapi begininya tuh makin naik kita. Trennya begitu. Nah kadang-kadang kita aja sering nggak sabar, wah lagi jatuh nih, ikut jual ya, kita rugi. Jadi kita bicara investasi itu bicara jangka panjang. Jadi tren komoditas nggak akan turun ke depannya. Kalaupun turun nggak akan kembali pada titik awal gitu ya. Apa Pak? Siklusnya 10 tahunan Pak. Siklusnya 10 tahunan ya. Nah persoalannya adalah kalau negara yang tidak tergantung pada ekspor komoditas Pak, itu cenderung turunnya nggak jauh. Contohnya apa? Coklat Pak. Coklat turunnya jatuh banget nggak? Enggak. Kenapa? Karena hilirisasi coklat di Indonesia itu sudah banyak. Bahkan sekarang kekurangan suplai atas coklat, maka dia turunnya
nggak turun banget, malah dia tetap stabil dia gitu. Nah, CPO nanti Pak, kalau CPO nanti sudah menjadi biodiesel banyak, kalau sekarang kan masih sedikit ya. Nah, nanti kalau biodieselnya udah mulai banyak dan harganya sudah kita kayak Brazil Pak, CPO itu jatuhnya nggak sejatuh sekarang gitu. Jadi yang harus kita lihat adalah komoditas itu, satu, kalau nggak jatuh banget tuh di hilirisasinya ya. Tapi kalau dia jatuh banget itu trennya selalu begitu, 10 tahun naik turun, tapi dia turunnya lagi nggak akan ke titik nol, nggak akan ke titik yang awal lah gitu ya, dia akan cenderung seperti itu. Nah, currency gimana? Currency kalau nanti mata uang dunia menjadi 4 ya, atau 4 diakui lah gitu ya, orang akan cenderung tidak tergantung pada US dollar. Jadi nanti pelemahan mata uang itu tidak melulu pada US dollar, selalu akan melihat dengan yen, dengan renminbi gitu ya. Nah, itu yang cenderung akan seperti itu. Nah, sekarang kenapa sih kok terjadi fluktuasi nilai tukar yang signifikan ya Pak ya? Pertama adalah gampang sebenarnya menilainya. Berapa uang keluar, berapa uang masuk dari negara itu. Sebenarnya itu sih kuncinya. Nah, tadi saya bilang tahun 2009 sampai 2014 awal, karena uang masuknya itu besar sekali dibandingin uang keluar, maka rupiah kita menguat ya. Nah, pertanyaannya adalah sekarang seperti apa? Sekarang kenapa uang banyak keluar? Ya, uang banyak keluar itu karena tadi orang itu sekarang pegang duit cash sebenarnya, yang banyak loh. Karena begini, kalau keluar dari Indonesia, pertanyaannya kemana sih yang bagus? Pertanyaan awam aja, mana sih yang bagus negara? Ada nggak Pak? Yang memberikan emiten walaupun memberikan keuntungan dari emitennya, mana sih yang masih bagus? Indonesia masih bagus Pak, walaupun keuntungan cenderung menurun emitennya, tapi cenderung masih memberikan keuntungan. Mana negara yang memberikan keuntungan besar dalam kondisi gini? Enggak, itu satu. Bunga mana yang masih menarik? Bunga deposito kayak bunga apa? Indonesia masih menarik Pak. Jadi saya nggak yakin orang keluar itu jangka panjang. Dia hanya menunggu atau memanfaatkan momen ini untuk bermain short term, itu aja kalau saya lihat. Nanti begitu The Fed mengumumkan, udah jelas ya The Fed mau berapa, sebenarnya kita udah bisa prediksi. The Fed itu kalau naikin nggak lebih dari paling tinggi 50 basis point. Benar nggak? Karena apa? Begitu dia menaikkan cukup tinggi, kredit macetnya langsung naik Pak. Kalau kredit macetnya naik, reputasi dong buat mereka, ya kan? Terus kalau dia nurunin juga berbahaya buat dia gitu. Karena apa? Orang yang tadinya punya obligasi dia dilepas semua, makanya nggak punya uang. Jadi makanya kenapa mereka tuh sengaja tidak naikin, tidak nurunin, itu hanya untuk membuat orang menjadi ini aja, panik. Tapi kalau kita prediksikan naik atau turun, sebenarnya nggak akan signifikan gitu. Artinya apa? Indonesia masih tetap menarik Pak, apalagi sekarang ya kan, pemerintah aja bisa kasih 9%, nggak orinya gitu loh. Artinya bahwa dengan kondisi rating kita yang bagus, kasih 9% itu udah menurut saya kegedean sebenarnya ya. Tapi kan itulah Indonesia. Jadi kalau melihat kondisi ekonominya seperti itu. Nah, China gimana? China itu sekarang ada problem juga. Pengangguran di China itu sekarang 350 juta orang dari 1,4 miliar orang ya kan. Nah, makanya sekarang mereka kalau invest ke berbagai negara mulai minta dalam peraturannya atau kebijakannya adalah membawa orang Pak. Untuk apa? Menyalurkan orang-orang ini keluar dari China. Itu kalau enggak pengangguran dia makin tinggi, bahaya buat pemerintah China. Nanti minta demokrasi juga ya kan? Karena biasanya orang minta demokrasi itu ketika pengangguran mulai tinggi ya Pak ya, orang enggak kerja, lalu dipiculah dengan berbagai hal gitu. Jadi makanya sekarang ke sana. Dan yang kedua, sekarang kita masih punya competitiveness. Kenapa? Di China itu sekarang mulai terjadi urbanisasi besar-besaran. Orang menjadi pegawai kasar itu udah mulai berkurang di China. Makanya sekarang banyak perusahaan China di Indonesia kan buka pabrik spare part. Terus ini juga sebagai pemicu bahwa semakin banyak pabrik di Indonesia, ketergantungan impor kita jadi tinggi Pak. Jadi kalau dulu impor kita bahan baku 70%, sekarang impor bahan baku kita udah 75%. Ini dilema juga. Dilema artinya apa? Ketika banyak pabrik masuk, ketergantungan impornya jadi naik gitu. Nah, jadi ketika 2014 Pak, sebenarnya kita bisa tumbuh tinggi, tapi oleh pemerintah direm. Kenapa? Karena current account kita jadi defisitnya besar. Kenapa kok defisitnya besar current account-nya? Karena ekspor kita ketika harga komoditas turun, jumlah ekspor kita tuh sebenarnya nggak turun secara volume ya,
Tapi karena harga komoditasnya jatuh, ya kan, sehingga penerimaan ekspor kita turun, Pak, gitu loh. Sedangkan di sisi impor, karena perusahaan-perusahaan itu banyak di Indonesia mulai numbuh lah ya, waktu itu ada investasi dari China, dari Korea, mulailah terjadi import yang meningkat. Maka defisit current account kita tinggi. Makanya direm oleh pemerintah. Nah, mengerem impor tuh nggak bagus. Karena apa? Kalau ngerem impornya barang konsumsi sih nggak apa-apa. Tapi kalau ngeremnya adalah barang bahan baku, berarti industrinya apa Pak? Berkurang ya, artinya ekspansinya enggak, malah PHK. Dan sekarang angka PHK kita sudah mencapai mendekati 1 juta orang PHK ya. Oke, jadi China perannya masih sangat besar, dan Indonesia transaksi perdagangan dengan China itu, China dan ASEAN itu kira-kira 50%, Pak. Nah, yang saya tadi maksudkan adalah gini, kita harus mencari market baru nih ya, buat Bapak Ibu yang punya usaha juga. Sekarang ini market di Timur Tengah belum digarap, padahal itu sebenarnya signifikan. Afrika Selatan ya, Brazil itu market-market yang belum banyak digarap oleh kita. Padahal itu merupakan yang harusnya kita masuki karena usia produktifnya mirip ya. Kemudian kebanyakan penduduknya di atas 40 juta gitu. Jadi kita sekarang kalau cuman ASEAN sama China aja nggak bisa lagi expand, Pak. Segitu-gitu aja marketnya ya. Oke, kemudian ini defisitnya. Nah, ini bisa kita lihat ya. Defisitnya makin tinggi kan. Nah, jadi nanti ada pertanyaan, tahun 2016 kalau kita bicara tentang ini transaksi berjalan ya, defisit ekspor impor barang dan jasa. Ini begini, ada problem ketika kita takut defisit, maka kita akan mengerem. Pertumbuhannya akan kena. Gitu ya. Nah, di sini memang dibutuhkan keberanian pemerintah, defisit gede nggak apa-apa. Gimana caranya supaya kita nggak rupiahnya jatuh? Ya mesti pinjamannya dirubah, Pak. Jadi kalau dulu zaman Pak SBY itu minjem pemerintah ngeluarin obligasi dan sun dalam rupiah, sekarang udah nggak bisa gitu lagi, harus minjemnya utang luar negeri, Pak. Kenapa? Kalau dulu karena uang banyak masuk, Pak, sun sama ori itu dijual dapat dolar dong Indonesia ya kan, makanya rupiah menguat. Kalau sekarang jual ori ya, artinya apa? Orang jual beli terus short term, berarti apa? Volatilitas rupiahnya lebih berbahaya gitu. Yang harus dilakukan justru sekarang sunnya yang dijual oleh asing dibeli lagi oleh pemerintah, ditukar dengan utang luar negeri, mesti begitu. Jadi cadangan devisa kita nggak tergerus. Sekarang cadangan devisa kita turun dari 111, sekarang hanya tinggal 101 atau 105 gitu. Ya karena itu tadi nggak seimbang antara uang masuk dengan uang keluar ya. Jadi defisit ini menurut saya sih defisit makin besar kalau kita ada pabrik baru. Nah, makanya harus diikuti dengan paket-paket kebijakan pemerintah. Paket kebijakan pemerintah itu adalah satu, orientasi pada substitusi impor ya. Substitusi impor itu artinya kalau bahan bakunya tadinya impor diproduksi di dalam negeri itu dikasih insentif ya. Yang kedua adalah orientasi ekspor berbasis manufaktur sebenarnya. Dua itu yang sedang dikejar pemerintah untuk menurunkan defisit ini. Cuman kan itu nggak bisa short term Bapak Ibu. Dia butuh mungkin kalau sekarang bangun pabrik pun baru 3 tahun dong hasilnya ya nggak. Jadi itu hasilnya nggak short term. Yang short term itu adalah DHE, devisa hasil ekspor. Jadi menguatnya rupiah salah satunya selain kondisi dunia. Dunia juga kalau Bapak Ibu perhatikan mata uang dunia juga mulai menguat kan terhadap US kan, bukannya Indonesia loh. Ya kan? Benar nggak Pak? Yang kedua adalah kalau kita lihat ada ekspektasi dengan adanya devisa hasil ekspor yang akan kalau didepositokan nih, kalau didepositokan dengan jangka waktu 6 bulan, bayar pajaknya nggak 20% Pak, pajak depositonya. Bayar pajak depositonya cuma 5%, karena dipotong 75%. Nah, kan ada orang ekspektasi dong Pak, ya nggak? Oh berarti sebentar lagi banyak eksportir yang naruh uangnya di Indonesia. Nah pasti rupiah jadi apa Pak? Menguat, ya nggak? Nah karena ekspektasi itu banyak orang jual dolar Pak, gitu. Mengambil keuntungan dong, ya nggak? Waktu itu kan masih 14.000 ya. Nah, karena orang banyak jual dolar, mulailah terjadi demand dan supply dong. Supply-nya over, demand-nya enggak. Kenapa? Karena demand-nya satu, orang bayar utang bukan masanya. Masanya tuh biasanya di bulan Juli, Agustus, September, Pak. Itu biasanya awal orang bayar utang dalam luar negeri. Gitu. Nah, jadi itu yang menjadi persoalan kenapa rupiah mulai menguat. Jadi ada dua, faktor ekstern dan faktor ekspektasi terhadap DHE. Ya, devisa hasil ekspor. Oke, ini yang menguat namanya Jepang ya, Kanada menguat.
Nah, kemudian proyeksi ekonomi dunia. Sebenarnya Pak, 2016 banyak yang memproyeksikan lebih bagus pertumbuhan ekonomi dunia dibandingkan 2015 ya. Nah, Indonesia sendiri gimana? Kalau kita perhatikan Indonesia di 2015-nya ada persoalan. Ya, pemerintahan Pak Jokowi ketika bulan Oktober ya waktu itu ya, Oktober 2014 itu udah dikasih tahu waktu itu jangan ganti-ganti nama departemen buru-buru, karena begitu ganti nama departemen itu namanya merubah nomenklatur namanya. Jadi merubah nama itu nggak sembarangan. Misalnya anggaran PU nggak bisa dipakai Pak. Kenapa? Karena PU berubah nama, PU dan Menpora kan gitu ya sekarang ya. Jadi pada tahun 2014 dan sampai 2015 semester 1 pemerintah tuh nggak bisa belanja gara-gara ganti nama departemen. Dan kita sudah hitung ada 13 departemen yang anggarannya gede-gede itu nggak bisa belanja, termasuk PU. PU tuh terima dana 300 triliun Pak untuk infrastruktur. Nah, berarti kan uangnya nggak ngucur ke daerah dong, ya nggak? Akhirnya pertumbuhan daerah juga terganggu, gitu. Nah, artinya apa? 2016 tidak ada alasan bagi pemerintah dengan isu nomenklatur. Berarti apa? Belanjanya mestinya triwulan 1, triwulan 2 lebih bagus dong dibandingin tahun 2015 gitu. Artinya asumsinya kalau pemerintah nggak berkelit lagi terhadap nomenklatur lebih bagus ya pengeluaran. Nah, kalau pengeluaran pemerintah lebih bagus, artinya apa? Daerah juga bisa belanja lebih cepat. Ya. Itu kalau sekarang nih nanti belanjanya nih baru sekarang nih keluarin duit nih sekarang. Lagi banyak-banyak keluar duit. Makanya Bapak Ibu perhatikan angka penjualan semen bulan Agustus naik signifikan, ya nggak? Berarti itu udah mulai keluar tuh duitnya. Gitu. Tapi ya sayangnya memang udah terakhir Pak. Orang tuh kan biasanya 1-2 ya kan, targetnya itu dicapainya di situ gitu. Jadi sekarang mencapai targetnya di belakang-belakang nih. Ya nanti apalagi ada pilkada tanggal 9 Desember kan, itu juga duit keluar banyak tuh. Nah jadi kalau kita lihat lebih baik ya Indonesia diprediksikan kalau pemerintah mengatakan 5,5-5,3 mungkin hanya sekitar 5% untuk tahun depan ya pertumbuhan ekonominya. Oke. Terus nah ini angkanya 2015 ya, bukan 2005, ini salah angkanya. Nah, ini kita lihat triwulan 3 diperkirakan atau sampai akhir tahun diperkirakan hanya 4,8 karena tidak banyak yang bisa diharapkan ya. Pemerintah pun kalau mau belanja ngabis-ngabisin duit, Bapak Ibu nggak bisa sembarangan, bisa masuk penjara semua ya kan. Karena dia butuh, nah baru bisa belanja tuh nanti di bulan Maret atau Januari itu baru bisa. Karena tendernya sekarang keluarin uangnya baru Januari. Nah ini inflasi kita ini triwulan 1, triwulan 2 ini kenapa tinggi? Karena waktu itu kita itu banyak ngomong nggak impor, harga jadi naik. Karena nggak cukup. Jadi data di Departemen Pertanian itu nggak sesuai dengan di lapangan. Bahkan ada riset yang menunjukkan pasar induk saja, pedagang berasnya itu bisa bermain Bapak Ibu. Dia simpan 10 hari aja, harganya bisa naik signifikan gitu. Nah, jadi di sini operasi pasar itu nggak tepat ya. Yang harus dilakukan melawan mafia itu asymmetric information, jadi memainkan informasi. Nah, sedangkan pemerintah terlalu jujur. Ada 6 menteri mengatakan kita tidak impor, kasihan petani ya, populisnya bagus. Tapi harganya langsung naik. Itu juga berat. Satu ya. Kedua, kalau kita lihat apa yang membuat ini juga naik? Listriknya dinaikkan kan? Listriknya dinaikkan itu pengaruh juga. Terus BBM naik, itu juga sangat pengaruh terhadap inflasi ya. Jadi tahun depan kalau tidak ada isu BBM sebenarnya inflasi harusnya 4 plus atau minus 1, jadi 5,5% harusnya segitu. Nah rupiah kita lihat ya 2015 nggak tercapai juga ya. Ini rupiah ini nggak ada satupun yang tahu. Pemerintah aja nggak bisa prediksikan ya kan. Dulu 11.000 salah, betulin lagi 12.000 ya. Harusnya kalau normal ya rupiah kita tuh di 13.300 nanti nih tahun depan pada posisi 13.300. Ya memang harus lihat fundamentalnya. Kalau kita lihat fundamental kita Bapak Ibu, walaupun sudah wajib pakai rupiah dalam transaksi, tapi sebenarnya kalau dilihat dari uang masuk keluar secara fundamental, kita masih punya kendala terhadap migas. Ya, jadi tadi satu hari itu kita butuh support untuk import. Jadi selama kita belum merubah pola energi kita masih akan defisit terus, khususnya adalah pada migas ya. Non migasnya kita masih surplus, cuman surplusnya makin kecil, makin tergerus gitu loh. Itu yang menjadi masalah kita di
itu. Nah, kemudian apa sih sektor yang masih bagus? Sebenarnya kalau kita perhatikan, hampir semua sektor masih bagus, hanya ini aja nih yang masih jelek, nih. Pertanian sama pertambangan. Apa sebabnya? Pertambangan dan penggalian itu adalah isu karena tidak boleh lagi ekspor barang mentah kan, harus setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini masalahnya kebijakannya ujuk-ujuk Pak. Begitu tidak boleh langsung nggak boleh ekspor, mestinya ada time lag, nggak bolehnya misalnya 2 tahun lagi ketika smelternya jadi misalnya. Nah itu biasanya perusahaan masih bisa jalan. Jadi Bapak Ibu mesti masukin yang namanya regulatory risk, resiko regulator ya kan, karena begitu regulasi itu langsung nggak bisa bayar kredit, langsung dia nggak bisa usaha, itu menjadi masalah. Sama dengan Menteri Susi secara politik bagus, wah dia melindungi, tapi dia lupa kapal asing kan sekarang nggak boleh kan masuk. Pertanyaannya kapal domestiknya ada nggak? Nggak ada Pak. Jadi akhirnya sekarang nggak bisa jalan karena tidak ada kapal domestik, tapi kapal asingnya nggak boleh gitu. Nah itu regulatory risk. Jadi sekarang buat bank juga jadi masalah sekarang gitu ya. Jadi itu harus dicatat resiko-resiko kebijakan yang sebenarnya karena terlalu cepat tanpa ada time lag. Oke. Nah pertanian gimana? Pertanian sama ini karena harga komoditas ya, sehingga karena harga komoditas kita bisa lihat mana sih daerah-daerah yang mana ya? Nah ini kita lihat pertumbuhannya ya, ini triwulan 3 ternyata bahwa yang di bawah 4% itu adalah Kalimantan Timur, Riau, Aceh, Papua Barat yang sangat tergantung pada komoditas. Jadi yang merah-merah ini dalam jangka pendek nggak akan recovery kalau dia nggak merubah struktur ekonominya ya, karena tergantung. Sedangkan yang 4% sampai 5,4 tuh yang kuning ya, jadi ini ya masih oke lah, sama di atas nasional juga ya kalau di sini mendekati ini. Nah yang hijau ini Jambi masih bagus, ini Sulsel, Sultra ya, dan yang hijau ini di atas 7%. Nah ini termasuk Papua, kemudian ini Kalteng ya. Jadi ini juga nanti boleh kalau mau kopi boleh soft kopinya, karena kalau itu kan nggak kelihatan warnanya ya. Jadi ini bisa dilihat juga untuk strategi usaha, di mana yang memang harus ekspansi, mana yang harus kita lihat-lihat lagi, itu sangat tergantung pada pertumbuhan ekonomi, karena ini sangat signifikan terhadap ini. Nah selalu ada ini juga, kalau ini lagi untung yang ini enggak ya. Nah ini juga begitu, demand kita salah satunya turun karena tadinya di daerah Kalimantan tuh banyak orang kaya baru kan ya kan. Sekarang orang kaya barunya udah nggak ada lagi gitu, bahkan mungkin sekarang udah kembali normal lagi kayak dulu gitu ya. Waktu itu kenapa 2009 sampai 2014 awal kalau kita perhatikan bukan hanya rupiah menguat loh, properti naiknya di luar daripada prediksinya orang, motor mobil di luar prediksinya. Kenapa? Karena tadi ada perilaku orang kaya baru yang beli apartemen tuh nggak satu Pak, selantai dibeli semua. Jadi demandnya nggak normal ya kan. Sekarang itu sebenarnya kalau kita perhatikan ini kembali ke normal lah. Kembali ke normal. Nah karena orang tuh kan biasa kalau udah naik normal itu merasa turun gitu ya. Kenapa kredit bank juga waktu 2010 sampai 2013 tuh naiknya 30%. Nggak ada sepanjang sejarah naiknya sampai segitu, nggak masuk akal Pak. Biasanya cenderung 20% tuh udah tinggi gitu. Jadi waktu itu sebenarnya anggap aja kalau Bapak Ibu dapat untungnya gede itu bonus ya. Jadi sekarang tuh kembali ke normal sebenarnya. Nah jadi ini, jadi masih tergantung pada komoditas. Oke. Kemudian sama ya, kita lihat juga di sini pertumbuhan ekonomi per wilayah nih ya. Kalau ini 2014 ya, mana yang tinggi, kemudian ada juga yang 2015 lebih tinggi, tapi ada juga yang 2015 justru lebih rendah. Ya itu tadi sangat tergantung karakteristik daripada sektor usahanya. Oke. Kemudian tadi udah China sudah. Nah ini pertumbuhan ekonomi sektor. Jadi nah hanya 2 sektor ini, tapi pertanyaannya adalah apakah sektor A dan B ini ke depan jelek? Enggak Pak, bagus. Tadi yang saya bilang jumlah orang akan bertambah, tapi 2 sektor ini kan tergantung resource base ya. Resource base itu kan nggak akan nambah Pak. Tanah nggak ujuk-ujuk nambah kan begitu. Justru bahkan tanah akan semakin berkurang karena banyak tanah sawah jadi properti kan. Nah, artinya apa? Harga ke depan ya pasti naik dong, gitu. Nah, jadi 2 ini potensinya masih bagus. Hanya orang itu cenderung orang Indonesia itu begini. Kalau sawit lagi jelek, dia nanamnya yang lain, gitu. Nanti kalau sawit lagi bagus, dia nanam sawit lagi, gitu. Cenderung berpindah-pindah. Makanya pemerintah mau bikin policy khususnya untuk sawit. Nanti plasma inti
itu plasmanya akan dikasih kredit yang nanti ditanggung-jawabi oleh intinya untuk supaya mau revitalisasi, Pak. Jadi termasuk CPO kita tuh sudah rendah produktivitasnya karena tidak melakukan replanting. Nah, kalau replanting kan orang nggak mau, Pak. Selama 5 tahun dia nggak bisa punya penghasilan kan gitu. Nah, nanti model yang akan dikembangkan nanti mereka sebagai pekerja dulu selama berapa tahun kepada si inti. Nanti setelah itu ya setelah panen dapat bagi hasil dari situ gitu. Nah, ini bagus programnya. Nanti itu akan berkembang. Jadi ini ke depan trennya tetap bagus. Kalau yang lain Bapak Ibu, ini masih akan bagus. Kenapa? Karena 10 tahun ke depan infrastruktur itu akan dibangun 1 tahun saja butuh 1.000 triliun untuk membangun. Jadi infrastruktur dan turunannya itu akan bagus ya. Makanya sekarang saham-saham infrastruktur trennya menguat terus ya, bagus gitu. Karena orang prediksikan bahwa ini akan berlangsung 10 tahun. Yang lain juga demikian ya, trennya masih bagus. Kemudian kita lihat, nah ini seperti ini. Tadi sudah saya katakan bahwa ini sangat tergantung pada keluar masuknya uang ya. Memang ke depan pemerintah harus punya policy karena negara lain tuh sekarang sudah mulai mengontrol devisanya. Supaya apa? Dia tahu berapa uang keluar, berapa uang masuk. Kalau sekarang ini kan seolah-olah rumah tangga tanpa tahu duitnya kapan masuk, tanpa tahu kapan duitnya keluar kan gitu. Ibaratnya seperti itulah. Nah, kemudian ini tren kalau bisa lihat. Nah, ini siklus. Selalu dia akan begitu terus ya. Kalau kita lihat rata-rata yang tidak punya hilirisasi jatuhnya lebih dalam. Tapi kalau punya hilirisasi, salah satunya adalah coklat tadi, itu jauh lebih bagus. Nah, tren ke depan tuh mestinya karet, Pak. Karet tuh di dunia itu yang punya pohon karet kan nggak banyak sebenarnya. Kalau kita hilirisasi karet sebenarnya itu pasti potensi pasarnya bagus. Karena apa? Orang lain nggak punya itu gitu. Nah, ini yang kita belum kembangkan di sisi karet. Nah, nikel nanti 2 tahun lagi kalau infrastrukturnya sudah apa istilahnya kalau ini sudah menjadi setengah jadi, 2 tahun membutuhkan smelternya ya, maka ini juga trennya pasti akan membaik ya. Kemudian CPO sekarang kan sudah mulai $50 per ton itu dimintain uangnya supaya apa? Kalau nanti biodieselnya harga BBM lagi turun, biodiesel itu akan dapat subsidi dari situ. Jadi supaya pengusaha Indonesia tuh tetap mau membuat biodiesel dan dibeli oleh Pertamina, Pak. Jadi nanti trennya ini juga bisa recovery kalau mulai marak dengan biodiesel ya. Batu bara ini lagi jatuh-jatuhnya nih harganya sekarang ya. Nah, ke depan gimana? Nah, ke depan ini sebenarnya Indonesia ini punya potensi 30-40 tahun produksi batu bara. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa memanfaatkan batu bara, itu menurut saya harganya juga bisa kembali membaik ya. Oke, ini tadi inflasi. Nah, ini Pak, inflasi di Indonesia itu kalau diperhatikan ya masih sekitar perut sebenarnya, bukan yang lain ya. Jadi kalau kita perhatikan beras itu 25%. Makanan minuman tuh 40%, jadi 65% sebenarnya kalau Indonesia itu sudah aman dari sisi pangan itu sebenarnya bagus. Nah, masalahnya di kita itu apa, Pak? Demand-nya ini yang parah, ya kan? Kalau harga daging naik malah diborong dagingnya gitu ya kan. Mestinya orang kalau harga daging naik langsung substitusi misalnya beli ayam. Nanti harga daging pasti turun. Nah, orang Indonesia ini aneh. Kalau harganya naik malah belinya banyak gitu ya. Kalau harganya turun dia besok ada lagi barangnya gitu. Tapi kalau mahal besok takut nggak ada, belinya banyak gitu. Itu perilaku kita. Nah, ini yang belum diajarkan ya. Kemudian gini, kalau nggak ada beras makan kayak singkong gitu. Ini nggak, nyarinya beras di mana-mana, bahkan borong beras sebanyak-banyaknya. Itu juga menjadi kendala kita. Jadi kita tuh ada masalah di demand side-nya gitu ya. Ya supply side-nya sih ngikutin aja. Kalau udah kayak gitu kita kerjain kan gitu ya kan. Orang di pasar induk aja bisa ngerjain kita ya nggak? Dia simpen barang 10 hari. Memang dia paling lama 10 hari. Lewat 10 hari dia nggak kuat cash flow-nya gitu. Tapi itu seperti itu perilakunya ya. Oke. Nah, ini kita lihat. Ini kan sebenarnya paling besar kan US dollar nih, ya kan? Ini. Harusnya kita mulai berpikir kalau kita punya transaksi dengan mata uang dengan negara lain, mata uang lain aja supaya portofolio di sini juga nggak tergantung pada US dollar gitu. Nah, karena ini kita masih selalu menggunakan US, ini yang menjadi masalah. Dan Bapak Ibu tahu kan kalau kita pakai mata uang US itu kan kalau kita pakai yen kan jadi konversinya 2 kali dong, benar nggak? Nah, nanti ke depan ya kita harus bahkan mestinya pemerintah Indonesia bikin cadangan devisa tuh 4 portofolionya, jangan cuma 1 gitu. Sekarang kan semua di US dollar kan. Nanti ya ada yen, China kan sekarang bikin 4 kan, dia punya yen,
punya euro, punya ini, supaya kalau ada transaksi dia langsung gitu. Oke, kemudian nah ini juga kalau kita lihat anggaran infrastruktur pemerintah cukup besar kan, dari 290 menjadi 313. Jadi sebenarnya makin naik. Cuman ini kan karena kemarin nggak bisa belanja, ini saldo akhirnya jadi tinggi nanti ya. Tapi ke depan kita berharap kalau ini nanti bisa tinggi, bahkan dana desa 1,4 M per desa loh. Bayangin, gede banget itu ya. Nah itu juga akan signifikan kalau bisa digunakan. Nah ini saya cuma liatin aja bahwa sekarang tuh kalau kita lihat simpanan kan, ini kan ada kaitannya, kalau LPS tuh ada kaitannya dengan penjaminan ya. Yang di bawah 100 juta berapa orang ya, banyak. Ya ini bukan banyaknya karena apa? Mungkin dipecah-pecah juga ya Pak ya. Supaya dijamin, jadi 1 miliar bikinnya 100 juta toh belum online, jadi nggak ketahuan ya nggak. Nanti kalau udah online ya nggak bisa lagi 100 juta akan ketahuan ya. Ini itu aja. Nah ini tadi yang menurut wilayah, kemudian tadi ini pertumbuhan ekonominya. Oke. Nah jadi kalau melihat dari ini tadi ya, satu sebenarnya investasi itu harus bicara jangka panjang, jangan bicara short term. Lalu ada dua kan, komoditas seperti apa. Kalau kita lihat komoditas itu jumlah penduduknya makin naik, komoditas itu nggak akan mungkin naik. Kalaupun melakukan produktivitas, tidak akan membuat harga makin jatuh gitu. Jadi trennya ke depan walaupun berfluktuasi, dia tetap akan naik dan turun, tapi turunnya lagi tidak akan pasti ke titik awal ya. Yang kedua dari sisi mata uang ya kan. Kalau kita lihat mata uang ya cenderung ya, memang kita belum bisa mengatakan fundamental kita bagus kalau dilihat dari ekspor impor ya kan, utang luar negeri kita gitu ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi ke depan, kalau paket 1, 2, 3 ini berhasil, dalam 4 tahun ke depan mestinya struktur kita udah berubah. Ini dari presiden ke presiden, udah 7 presiden, struktur ekonominya nggak berubah Pak, sama persis ya. Nah ini kita berharap paket ini bisa merubah ya. Saya nggak tahu, mestinya fokus. Jadi jangan semua industri gitu loh, karena kalau semua industri nanti beban pajaknya ini yang berat gitu, karena sekarang tidak tercapai 300 triliun Pak pajaknya, tidak tercapai karena terlalu tinggi. Padahal masyarakat kita kan lagi turun nih ya kan, daya belinya, target pajaknya 38% naiknya, nggak tercapai. Jadi agak berat untuk tahun ini untuk mencapai pajak sebesar itu. Nah kemudian komoditas tadi ya jelas. Jadi kalau bicara jangka panjang, jangan jangka pendek ya. Terus emas, orang suka nanya emas juga sama saya biasanya. Nah kalau kita lihat waktu itu emas sempat 1 juta ya, sekarang kembali ke 500 ya. Tapi kan kembalinya juga nggak kembali ke titik nol kan. Nah itu tren juga akan cenderung seperti itu ya. Nah itu juga bicara tentang investasi lagi. Nah sekarang kan kita harus bedain aja, kalau kita punya uang kan mana yang investasi jangka panjang, mana yang jangka pendek, mana yang likuiditas, itu yang perlu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa memisahkan itu, orang kita tuh belum bisa memisahkan itu. Nah ini menurut saya sih penting ya untuk, tapi saya rasa sekarang investor domestik sudah jauh lebih baik, menurut saya sudah jauh lebih baik ya. Tidak seperti tahun 98, tidak seperti tahun 2008 tuh kita masih agak panik juga tuh ya, agak panik ya. Tapi sekarang relatif udah enggak. Buktinya apa? Waktu rupiah sampai 14.000 nggak ada orang panik kan ya, nggak ada orang panik. Itu sebenarnya udah indikasi. Artinya apa? Kita sudah harus sadar yang berada di sini ya, bahwa krisis itu akan semakin lama semakin dekat. Bahkan mungkin tiap 3 bulan kita bisa ngalamin krisis. Nah kuncinya apa sih? Kuncinya sebenarnya kalau masyarakatnya tuh nggak panik Pak, dia akan cepat melewati. Yang menjadi masalah krisis itu berkepanjangan ketika orang panik ya. Saya kasih contoh 98. Ketika 16 bank ditutup, orang panik kan. BCA nggak apa-apa juga diras aja sama orang. Duitnya diambil semua karena orang takut nanti begitu ngambil uang nggak bisa kan gitu ya. Nah tapi begitu udah 2008 orang nggak terlalu panik seperti 98, apalagi sekarang kita tiap 2 bulan sebenarnya ada krisis ya. Tapi beruntung Bapak Ibu di sini nggak tahu krisisnya kapan, jadi aman ya kan. Jadi kuncinya tidak panik, itu aja sih sebenarnya. Kalau nggak panik, bahkan kita yakin bahwa sampai 2050 Indonesia itu akan memberikan keuntungan yang masih bagus, kita akan selalu bicara jangka panjang, nggak jangka pendek gitu. Itu ya, jadi kesimpulannya kalaupun pertumbuhan 5% menurut saya itu udah bagus ya. Memang kita nggak bisa ke India. India itu Bapak Ibu keberhasilannya begini, Perdana Menteri yang baru ya di India itu bagus sekali.
pengusaha yang signifikan mempengaruhi mempengaruhi negaranya dipanggil satu-satu. Cobalah tolong negara Anda gitu ya, Anda taruh uang di India, apa sih yang Anda perlukan dari kita gitu. Jadi benar-benar satu persatu. Nah, yang sekarang kita agak salah nih begini. Kita tuh ngelihat pengusaha, orang kaya itu adalah yang perlu dicari pajaknya gitu, padahal nggak begitu. Yang harus kita pelihara orang kaya, karena orang kaya dipelihara, bayar pajak, orang miskin bisa dapat dari pajak. Nah, ini yang mindset ini yang harus kita rubah, karena mindset sekarang tuh adalah wah, orang kaya nih gitu, orang kaya ini perlu dicari. Nah, misalnya contoh nih, baru-baru ini private jet tuh sekarang nggak boleh lagi. Jadi kalau izinnya di Singapura, mau dari Jakarta nih ya, mau ke Surabaya mesti ke Singapura dulu baru ke Surabaya. Lah kan nguntungin Singapura, benar nggak Pak? Begitu dia ke Singapura bayar lagi dong. Akhirnya sekarang orang nggak pakai private jet, jadi pakai komersial. Nah, artinya apa? Kita melarang orang kaya di sini dong kalau gitu, benar nggak? Akhirnya orang pindah ke Singapura. Nanti kita ribut kalau orang ke Singapura gitu. Harusnya dengan kondisi masyarakat kita sekarang nih, orang kaya di Indonesia tuh udah 50 juta jumlahnya Bapak Ibu. 50 juta orang. Nah, harusnya kebijakan publik itu semakin mendorong dia kaya di Indonesia, dia bayar pajak, benar nggak? Jadi orang miskin itu bisa ditolong dari pajak gitu. Ini udah nggak bisa nolong orang miskin, orang kaya dimusuhin gitu. Nah, ini yang menurut saya harus dilakukan perbaikan, karena kalau enggak hanya melihat perusahaan tuh perlu dimintain pajaknya terus, perusahaan ini gitu, tapi tidak ada pelayanan publiknya, bahaya sekali. Nanti yang menikmati Singapura, karena Singapura itu begitu kita taruh uang dalam jumlah tertentu, fasilitas apapun kita bisa dapat di sana kan, benar nggak Pak? Gitu. Jadi prospek masih bagus, ya kita nggak perlu khawatir. Nah tadi saya lanjutkan India tadi. Nah kemudian karena itu banyak pengusahanya mau menaruh uang di sana, sehingga mereka tidak tergantung pada fluktuasi nilai tukar. Sekarang pertumbuhan India jauh di atas kita. Dulu kita di atas India Bapak Ibu, tapi sekarang dia udah lebih naik lagi. Nah itu. Yang kedua, India sudah mulai dengan manufaktur. Jadi ekspor dia manufaktur. Jadi kalau harga komoditasnya jatuh nggak pengaruh. Harga manufaktur itu naik terus Pak. Dengan komoditas jatuh, dia untungnya makin gede. Kenapa? Karena harga komoditasnya turun ya kan. Harga produksinya kan nggak turun dong, benar nggak? Untungnya makin banyak. Nah kalau yang sangat tergantung pada komoditas itu yang bahaya. Indonesia kenapa turun Pak? 57% ekspor Indonesia tuh cuma CPO sama batu bara Pak. Nah duanya ini lagi jatuh kan gitu. Makanya kita turun dari sisi ekspor. Nah ini yang mau kita rubah adalah gimana industrialisasi itu yang bisa kita tingkatkan supaya ekspor kita tidak tergantung pada komoditas. Jadi harus sudah mulai melupakan hanya berbasis komoditas, tapi harus mencapai nilai tambah. Saya rasa itu mungkin nanti kalau ada yang mau bertanya lebih bagus lagi ya, karena kalau saya ngomong terus kan nanti yang pengen ditanya yang lain ya. Terima kasih. Terima kasih banyak.